Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 26 September 2023. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan dengan setia melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah nyanyian yang mengatakan begini. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku dirimu. Buat saya nyanyian ini bisa juga merupakan mazmur, yakni seruan kita kepada Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan selalu mendengarkan kita. Cuma perkaranya adalah, apakah kita juga mau setia mendengar Tuhan? Jangan hanya kita mau menuntut, Tuhan dengarin aku dong. Tetapi apakah kita juga telah setia mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kemarin sabda Tuhan berkisah tentang pelita atau terang yang harus ditempatkan pada tempatnya dan mengajak para pendengarnya untuk memberi perhatian pada cara mendengar. Firman hari ini persis melanjutkan perumpamaan tentang pelita ketika Yesus sedang mengajar dan ibu juga saudara-saudari Yesus datang hendak berjumpa dengannya. Dan Yesus menegaskan siapa ibunya dan siapa yang menjadi saudara-saudarinya. Dalam hal ini, Yesus bukan berlaku tidak sopan dan durhaka terhadap Bunda Maria, ibunya, juga tidak sopan terhadap saudara-saudaranya, bukan. Justru Yesus mau menegaskan siapakah Bunda Maria itu, siapakah ibunya dan saudara-saudaranya dengan mengatakan, ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan setia melaksanakannya. Yesus menempatkan Bunda Maria sebagai pelita yang bernyala, sebagai model pribadi yang menjadi terang dan dengan setia mendengarkan juga melaksanakan kehendak Allah. Kita pun disebut sebagai saudara-saudari Yesus, sahabat-sahabat Yesus, ketika kita mau setia mendengar dan melaksanakan kehendak Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di dalam tata perayaan Ekaristi sebelumnya yang lama, di akhir pembacaan Injil, ada sebuah aklamasi Injil yang mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Lalu kita menjawab dengan mengatakan, sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Kita disebut sebagai pribadi yang bahagia. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan. Kita disebut pribadi yang berbahagia ketika bukan hanya kita mendengar sabda, bukan hanya sekedar terus habis dengar dan merenungkannya. Kita disebut pribadi yang bahagia ketika kita setelah mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita melakukannya, menunaikannya dalam hidup sehari-hari kita. Sudahkah kita buat itu?
Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.